Tapi sebelum itu kita berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan. Ibu yang pimpin kita berdoa. Semua ambil sikap doa yang benar. Kita tangan. Mari kita mulai doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, selalu kami belajar, kami memberkati kami dari awal perjalanan hingga berakhir nanti yang keadaan yang baik dan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu itu kita belajar tentang struktur bahasa kan? Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kata. Nah, pengertian dari kata itu, kata adalah satu elemen utama bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna atau untuk menyampaikan suatu informasi. Kata dapat menjadi penyusun kalimat yang memiliki makna secara keseluruhan. Ada juga tujuan dari penggunaan kata, yaitu untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan gagasan. Kata itu juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama itu kata benda, yang kedua itu kata kerja, kata sifat, kata bilangan, kata keterangan, kata ganti, kata depan, kata hubung, dan kata seru. Nanti kita akan belajar tentang dia punya penjelasan secara umum saja, kita tidak mendetail. Nanti minggu depan baru kita belajar jenis-jenis kata itu secara mendetail. Nanti kita belajar tentang jenis-jenis kata saja dengan dia punya penjelasan umum, supaya nanti anak-anak mengerti, supaya nanti kayak misalkan pas ada yang tanya bilang ini siapa yang tahu jenis-jenis kata gitu, nanti anak-anak bisa jawab karena sudah belajar. Jadi setiap jenis kata itu memiliki peran dan kegunaan masing-masing dalam membentuk suatu kalimat dan dalam kita berkomunikasi. Nah, kata itu dia penting karena di saat kita berkomunikasi itu dia sebagai alat untuk kita dapat berkomunikasi dengan sesama. Nah, yang pertama itu kata benda. Kata benda itu untuk menyebut nama orang atau nama tempat, benda atau sesuatu yang dianggap sebagai objek. Itu yang dinamakan dengan kata benda. Yang berikut itu kata kerja. Nah, kata kerja itu yang menyatukan tindakan, keadaan, atau kejadian. Itu contohnya seperti berlari, membaca, tidur, terus menulis. Itu kan kata kerja. Misalkan dia kayak kata perintah gitu, maksudnya dia kayak berlari. Misalkan Ofra, nanti ada yang tanya, Ofra sedang buat apa? Nanti jawab bilang sedang membaca, atau sedang tidur, atau sedang menulis. Nah, itu dia menunjukkan pengertian dari kata kerja. Nah, yang berikut itu kata sifat. Kata sifat itu menggambarkan sifat, keadaan, atau ciri-ciri dari benda atau orang. Itu contohnya seperti tinggi, cantik, pintar, besar, kecil. Nah, itu kata sifat itu dia menjurus ke kata-kata benda atau orang. Misalkan kayak bilang oh ini dia terlalu pintar, atau bilang Doli ini dia badan terlalu besar, atau Ofra ini dia pendek atau dia tinggi gitu. Itu yang mewakili kata sifat. Nah, kalau yang berikut itu kata bilangan. Kata bilangan itu biasa digunakan untuk menyebut angka-angka gitu. Tapi ada kata pasti itu yang seperti kayak disebut 1, 2, 3 itu dia pasti karena kita langsung sebut dia punya angka toh. Kalau yang tidak itu pakai umpama berapa, tidak pasti berapa itu ada 2, ada 3, 4. Terus banyak itu juga dia tidak menunjukkan banyaknya bilangan gitu. Beberapa puluh itu juga dia tidak langsung menyebutkan bilangan ini. Ada. Terus yang berikut itu adalah kata keterangan. Kata keterangan itu biasa mewakili kayak misalkan waktu dengan tempat. Misalkan teman yang tanya bilang, Ofra libur di mana? Itu tuh dia kayak nanti Ofra jawab itu kayak disertai dengan keterangan. Nanti
nanti saya libur di Kolbano atau di Kupang. Terus yang berikut itu kata ganti. Kata ganti itu adalah kata benda dalam kalimat agar tidak diulang-ulang. Itu misalnya kayak ada yang mau bilang teman-teman. Teman-teman kan kalau kita tidak mau ulang itu kata berarti penjelasan tadi sudah jelaskan tentang tujuan dan kata, dia punya pengertian, dia punya jenis ini. Jadi nanti anak-anak ingat baik-baik ya, nanti minggu depan mungkin nanti ibu masuk ibu akan adakan kuis supaya nanti anak-anak ingat terus pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nanti tetap ingat jenis-jenis kata itu tadi ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, terus kata keterangan. Dan harus ingat supaya minggu depan itu kalau ibu kasih kuis, nah semua bisa jawab dengan benar. Ya. Oke. Nah ini apa? Kata itu juga kita sangat membutuhkan kata itu untuk berkomunikasi, karena jika kita tidak membutuhkan kata berarti kita tidak bisa susun kalimat, karena satu kalimat itu pasti dia ada terdiri dari beberapa kata gitu. Dia dari kata baru pindah di kalimat. Jadi dari kata itu baru pindah di kalimat, terus kita bisa berkomunikasi dengan kita punya teman, kita punya orang tua, atau kita punya sesama yang kita temui di sekitar kita. Oke. Nanti ingat baik-baik ya, pelajaran supaya nanti ada yang tanya atau tiba-tiba ibu tanya nih bisa jawab. Oke, nanti sebentar ini. Kalau nanti ibu akan kasih tugas, jadi kalau nanti ini ada ini kendala nanti bisa tanya ibu, bisa ketemu ibu untuk tanya tentang itu tugas. Sebentar baru ibu bagi ke sekalian dia punya soal. Ya. Oke, semua sudah mengerti tadi? Sudah. Oke, jadi harus ingat supaya itu ini pelajaran itu tetap kita ingat. Oke. Mungkin kita punya pelajaran cukup sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita bertemu. Ya, ibu. Sebelum kita punya pelajaran, ibu minta saya untuk pimpin kita dalam doa. Saya. Ya, baik. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita pasti di dalam di jalan hingga tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oke, terima kasih. Oke, semua nanti pulang sudah tidak boleh singgah-singgah lagi tidak boleh singgah supaya nanti sore baru pulang langsung di rumah, makan, istirahat, bangun belajar, baru bermain. Ya ibu. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini. 1, 2, 3.